Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa melaksanakan Yasin secara online di malam hari ini. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Abang-abang, adik-adik dan ponaan yang dirahmati Allah, pada malam hari ini adalah malam ke-7. Kita bertaziah, kita mengenang kakanda kita yaitu Erna Aryani binti Jamil Simbolon yang malam hari ini adalah malam ke-7. Sesuai dengan rencana kita, pada malam hari ini bertakziah dengan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Farid ya. Dan nanti mungkin akan ditutup dengan doa khusus untuk kakanda kita Erna Aryani binti Jamil Simbolon. Untuk mempersingkat waktu, pada malam ke-7 ini hanya ada dua agenda kita, yaitu tausiah takziah maksudnya, dan kepada Ustadz Farid kami persilakan waktu dan tempat. Marilah kita buka dulu tausiah ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Farid kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala nikmatika ya Allah. Shalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah wa ala alihi wa ashabihi. Billah, pada malam hari ini Allah himpun dan bersamakan kita walaupun lewat udara, namun tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah kita pada saudara kita, adik kita, bunda kita, almarhumah Bunda Hajah Erna ya. Semoga kumandang doa yang insya Allah kita akan lantunkan bersama, dimulai dengan dzikir dan tahlil, menjadi kenikmatan dan hadiah terindah untuk beliau. Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya. Untuk menyingkat waktu, yuk kita sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap zikir kita menjadi nur cahaya yang menerangi hati kita, orang tua kita, keluarga kita, dan khusus untuk al-makmumah. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal ulama wa musannifin jami'il malaikatil muqarrabin wa hadrati a'immatil mujtahidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Ali ila karamit salmiyawiyah alladziina balaghatin fi Indonesia
لا سيما أولئك يا الله الذين بلغت في هذه القرية غفر الله ذنوبهم ويؤتي درجاتهم واسع عيوبهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا المستقيم الصراط المستقيم صراط الذين صراط أنعمت الذين عليهم أنعمت المغضوب عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. الضالين آمين. Seluruh hati Ibunda Hajah Erni Riana ya, Erna Aryani. Erna Aryani ya, binti Muksin. Ya Allah, ampuni dosa kesalahannya ya Allah. Terima seluruh amal ibadahnya ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sanuhi abaina. Kita sebutkan nama ayah ibu kita yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Wa ummatina, ibu kita tercinta yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Jaddina wa jaddatina, kakek nenek kita. Ustadzina wa masyayikhina wa muallimina, guru-guru kita yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Aqribaina wa asdiqaina, kakak adik kita, keluarga kita yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Jami'il mu'minin mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Amin. Kita mulai baca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi suduril jinnati wan nas.
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أستغفر الله العظيم 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الحمد لله الرحيم مالك الرحمن الرحيم نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين اهدنا صراط الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sebelum doa kita akan sampaikan beberapa hikmah takziah supaya kita yang masih hidup ini menjadi pelajaran buat kita semuanya dan bekal apa saja untuk meraih husnul khotimah. Yakinlah kalau yang sudah wafat, yang sudah meninggal, selama kewafatannya, meninggalnya dalam keadaan iman Islam, insya Allah beliau ada alul jannah. Nah, bagaimana kita yang masih hidup? Apakah bisa mendapatkan husnul khotimah saat akhir hayat kita? Itu kita akan dengarkan bagaimana pesan Rasulullah SAW untuk mendapatkan husnul khotimah. Kiat-kiat apa saja yang akan menghantarkan seseorang untuk mendapatkan husnul khotimah. Baik ayah bunda ikhwatal iman abangku fillah, dalam kitab At-Tadhkir fi Ahwalil Amwat karya Imam Al-Qurtubi, beliau menyampaikan pesan melalui tulisan beliau di mana Rasulullah pernah memberitakan, telah menyampaikan bahwa setiap orang yang mendekati sakaratul maut itu akan didatangi dua iblis. Yang pertama di sebelah kanan, iblis yang kedua ada di sebelah kiri, si calon mayit itu. Lalu iblis yang sebelah kanan menyerupai persis seperti wajah ayah atau bapak si calon mayit itu, dengan mengatakan apa? Wahai anakku, ayah sudah senang di akhirat ini, ayah mendapatkan fasilitas kemuliaan dan kebahagiaan karena ayah tidak percaya dengan Islam, ayah tidak percaya dengan Allah sebagai Tuhan. Iblis yang kedua di sebelah kirinya menyerupai wajah sang ibu dengan mengatakan, wahai anakku, benar kata ayah, tidak ada seorang ayah, seorang ibu yang menyesatkan dan menjerumuskan kepada anaknya. Jangan pernah engkau percaya bahwa Allah itu Tuhan, bahwa Muhammad itu adalah Nabi. Percayalah kepada bapak ibu yang sudah merasakan kebahagiaan di akhirat ini. Nah, inilah upaya iblis la'natullah alaih yang berusaha berupaya memalingkan setiap kita, tidak hanya saat hidup kita, sehat kita, tapi dalam kondisi
sakaratul maut, iblis laknatullah alaih berusaha berupaya untuk memalingkan setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan keinginan iblis adalah bagaimana si mayit ini dalam keadaan su'ul khotimah saat kematiannya. Nah, inilah salah satu kerisauan kita. Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan su'ul khotimah atau husnul khotimah? Untuk itu Rasulullah SAW membimbing kita agar bagaimana iman Islam tetap melekat dalam hati kita sampai akhir hayat kita, sehingga iblis pun tidak mampu dan bisa menggoda kita, memalingkan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh iblis akan mendatangi kalian semuanya dari depan, belakang, kanan, kiri, sampai iblis itu akan puas ketika mendapatkan hamba-hamba Allah itu sudah tidak lagi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat 17. Subhanallah, inilah misi visi iblis. Iblis dia beranak pinak. Iblis dia akan hidup sampai hari kiamat. Dia melihat kita, kita tidak melihatnya. Maka bagaimana cara untuk melakukan amal perbuatan yang mampu dan bisa menyelamatkan diri kita agar tidak terjerumuskan, tidak tergoda dengan rayuan iblis laknatullah alaih? Yang pertama, untuk mendapat dan meraih husnul khotimah itu, agar iman Islam melekat sampai akhir hayat kita, Rasulullah menyampaikan yang pertama adalah at-ta'at, atau bahasa lain ittaqillah haitsu ma kunta, yaitu hendaknya kita istiqomah dalam ketaatan dimanapun kapanpun, karena kematian itu tergantung bagaimana kebiasaan hidup seseorang itu. Al mautu ka'adatih, Rasul memberikan salah satu ilustrasi kematian seseorang itu tergantung bagaimana kebiasaan saat hidupnya. Kesenangannya duha, insya Allah dalam keadaan duha dia menghadap Rabb Azza wa Jalla. Kesenangannya tahajud, maka yakinlah dalam keadaan tahajud dia akan mendapatkan pertemuan saat liqa Allah. Kesenangannya membaca Al-Quran, maka yakinlah dalam keadaan Al-Quran. Mungkin Al-Quran masih dalam pangkuannya, dekapannya, bahkan lisannya masih murojaah dengan ayat-ayatnya, Allah wafatkan dia. Bahkan tidak sedikit orang yang benar-benar istiqomah dalam menjaga 5 waktunya, maka dalam keadaan sholat berjamaah, masih di atas hamparan sajadah, dalam keadaan sujud, dia bertemu dengan Rabb Azza wa Jalla. Nah, kita ingin mendapatkan suasana seperti itulah saat kematian kita. Maka Rasulullah pesankan adalah takwa, menjaga ketakwaan dimanapun, kapanpun. Al-istiqomah ala ta'atillah. Lalu yang kedua, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu bagian daripada menghidupkan hati kita, mengoneksikan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala-galanya. Sehingga hati seseorang kalau sudah penuh dengan zikrullah, maka tidak bisa lagi iblis laknatullah alaih untuk memalingkan kita. Karena hati kita sudah tersinari dengan zikrullah. Apapun bentuk zikir itu. Baca Al-Quran kah? Baca kalimat thayyibah kah? Bahkan sholat sendiri, 5 waktu yang kita kerjakan tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah. Dalam surat Thaha ayat 14 Allah katakan, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana,
Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sembahlah aku. Dengan cara apa ya Rabb? Dengan cara sholat. Karena sholatmu itu adalah dzikir terbaikmu untukku. Nah, ikhwafillah ayah bunda. Ketika saat Allah perintahkan dzikir kepada kita, nggak mengenal waktu. Kapanpun, dimanapun. Kalau haji ada musimnya, bulan Dzulhijjah. Puasa ada bulannya, bulan Ramadan. Kalau puasa ada waktunya, duhur, asar, maghrib, isya, ada jamnya. Zakat ada nisabnya. Tapi ketika Allah perintahkan zikir, tidak ada, kapan saja, di mana saja. Bahkan dalam surah Al-Jum'ah dikatakan oleh Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Jum'ah ayat 9 dan 10. Allah katakan, ketika engkau sudah tunaikan sholat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mengais rezekiku. Tapi ingat kata Allah, wa dzkurullaha katsiran, agar selalu engkau dzikir kepadaku. Dengan dzikir itu la'allakum tuflihun, engkau akan meraih kemuliaan, meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan. Allahu Akbar. Nah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya akan senantiasa koneksi dengan Allah. Kalau selalu berzikir kepada Allah, berarti dirinya merasa ditatap oleh Allah, merasa dia melihat keagungan Allah, kebesaran Allah. Maka orang yang selalu berzikir kepada Allah pasti akan melahirkan akhlakul karimah. Karena apa? Dia akan hati-hati sekali. Apakah ucapannya itu menyakiti yang lain? Perbuatannya apakah membuat Allah benci, murka kepadanya? Amat sangat ihtiyat dalam melakukan segala hal. Karena orang yang selalu zikrullah, dia merasa ditatap oleh Allah, dilihat oleh Allah, direkam oleh Allah, dipandang oleh Allah. Dan orang yang berzikir kepada Allah, yang selalu menghidupkan hatinya dengan zikrullah, dia merasakan ketentraman, ketenangan. Itu yang Allah janjikan. Itu yang Allah berikan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan sifat ikhlas dalam setiap amaliyahnya dan ibadahnya. Karena sudah tidak butuh, tidak ada pamrih lagi kepada manusia. Ada orang, nggak ada orang, dia seperti itu ibadahnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara meraih husnul khotimah? Selain kita istiqomah dalam ketaatan, berzikir sepanjang saat, setiap waktu dan setiap keadaan. Yang ketiga adalah at-taubah, yaitu bertaubat. Karena setiap kita pasti dosa. Setiap kita punya kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan kemaksiatan. Rasul menyampaikan kullu bani Adam khata wa khairul khata at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti salah, pasti melakukan dosa. Maka yang terbaik bagi mereka yang bergelimang dosa, berlumpur dengan kemaksiatan, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saat hamba sudah mendapatkan kesempatan taubat sebelum kematiannya, yakinlah dosa sebesar apapun, dosa sebanyak apapun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda husnul khotimah seseorang adalah dibersihkan dosanya, kesalahannya sebelum ajal dan maut menjemputnya. Sampai Allah katakan, ya bani Adam, wa ya Adam, dalam hadis qudsi ini, bila dosa dan kesalahanmu sudah memenuhi bumi, memenuhi langit, lalu engkau datang kepadaku untuk minta dan memohon ampun kepadaku,
astaghfirullah. Pasti akan aku ampuni dosa dan kesalahan. Wala ubali, dan aku tidak pernah peduli. Walaupun dosamu sudah sepenuh langit, sepenuh bumi. Walaupun datang kepada, memohon ampun kepada aku ampuni. Dalam surat Az-Zumar dijelaskan oleh Allah, ya ibadiyalladzina asrafu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu. Asrafu itu dibuat perumpamaan atau tamsil dari Allah bagi mereka orang-orang yang sudah melampaui batas dalam kemaksiatannya. Sudah tidak terbilang, sudah tidak terhitung jumlah kemaksiatannya. Maka menggunakan kalimat asrafu. Wahai hamba-hamba Allah yang sudah melampaui batas dalam kemaksiatannya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dalam meminta rahmat dan ampunan kepadaku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Aku akan ampuni seluruh dosa-dosa kalian karena aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Allahu Akbar. Inilah di antara kiat-kiat untuk meraih husnul khotimah. Segera taubat. Karena dengan taubat maka akan bening hatinya, jernih kolbinya. Jadi dengan taubatan nasuha akan menghantarkan seseorang, akan mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi dosa yang melekat pada dirinya. Bersih, suci, at-taib kaman la dan balah. Rasul menyampaikan at-taib kaman la dan balah. Seorang yang bertaubat seperti orang yang tidak pernah dosa, tidak pernah punya dosa dan kesalahan. Tidak pernah dia melakukan dosa dan kesalahan. Bahkan kayaumi walati ummuhu. Seperti bayi yang baru dilahirkan dari sang ibu tercinta. Allahu Akbar. Lalu yang terakhir, apa untuk meraih husnul khotimah? Yaitu dengan memperbanyak doa. Doa yang diajarkan Allah dalam surah Al-Imran ayat 8. Semoga kita sudah menghafal doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, sesudah Engkau berikan hidayah untuk kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, karuniakan terus untuk kami ya Rabb rahmatmu, kasih sayangmu, ampunanmu. Innaka antal wahhab, karena Engkau adalah Zat yang terbaik dalam memberikan kepada hamba-hamba. Lalu doa diajarkan juga oleh Rasulullah SAW. Diajarkan saat kita masih dalam keadaan sholat, bahkan setelah sholat itu sendiri. Doa bagaimana? Doa apa? Yaitu kita baca sebelum kita salam dari setiap akhir sholat kita. Setelah innaka hamidum majid, tahiyat akhir, tidak kemudian kita salam, tapi ditambah dengan doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Hamba berlindung kepadamu ya Rabb dari fitnah kehidupan dan fitnah setelah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan hamba berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal. Ya muqallibal qulub, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Tetapkan iman Islam ini ya Allah hingga akhir hayat kami, meraih wafat dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ini doa diajarkan Rasulullah. Ini diabadikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Ya. Hendaknya ini dibaca terus selalu, abang, ayah, bunda. Yaitu setiap akhir daripada sholat kita sebelum salam.
Setelah innaka hamidum majid, 4 permintaan itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar husnul khotimah kita bisa raih bersama. Lalu setelah sholat pun diajarkan lagi oleh Rasulullah dalam 10 permintaan, namun yang saya ambil adalah akhir daripada 10 permintaan itu. Diawali dengan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilm, barokatan fil rizki. Nah, ini kita minta taubatan qoblal maut. Ya Rabb, kami minta kepadamu kesempatan taubat sebelum kewafatan kami. Wa rahmatan indal maut. Dan hamba minta kepadamu ya Rabb, dapat rahmatmu saat detik-detik kematian kami. Wa maghfiratan ba'dal maut. Dan kami mendapatkan ampunan saat hidup dan setelah kematian kami. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan kami menghadapi guncangan sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Dan kami mendapatkan maafmu ya Rabb, ampunanmu ya Rabb dalam saat persidangan nanti. Allahu Akbar. Begitu indah doa yang diajarkan Allah dan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah salah satu kiat-kiat untuk meraih dan mendapatkan husnul khotimah. Dan insya Allah kematian almarhumah ini pun menjadi nasihat kita. Kalaupun Ustadz tidak memberikan nasihat, sebenarnya kematian itu sudah nasihat untuk kita. Karena Rasul menyampaikan al-mautu mau'iduh. Kematian adalah nasihat. Nah, ini nasihat yang nyata, yang fakta. Karena kematian adalah satu keniscayaan. Kematian adalah satu kepastian yang semuanya akan mengalami peristiwa itu. Maka dengan ingat akan kematian, akan membangkitkan nashtul ibadah, akan membangkitkan selera untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekelumit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk kita akhiri dengan sama-sama berdoa dan memohon kepada Allah agar zikir tahlil yang kita kumandangkan bersama menjadi hadiah terindah untuk almarhumah tercinta, sehingga Allah ampuni dosa seluruh kesalahannya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, menjadikan kuburnya taman surganya, dan keluarga yang ditinggalkan Allah berikan keikhlasan, kesabaran bahwa semuanya adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma taqabbal wa asil ma qara'na min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa suratil Mu'addatain hadiyatan wasilah rahmatan nazilah wa barakatan samilah la hadrati habibina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was solihin wal ulama'i wal musnifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa la hadrati aimmatil mujahidin Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa la hadratil qarmiti sa'al mujawiyah usallahu ruhi ila ruhati abdikal fakirah. Ya Allah, Amin. ya Allah, binti Muhsin, ya Allah, ampuni dosa kesalahannya ya Allah, ampuni dosa kesalahannya ya Allah, ampuni dosa kesalahannya ya Allah. Engkau terima seluruh amal ibadahnya ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surgamu. Taman surgamu ya Rabb. Taman surgamu ya Rabb. La tu'adzibha fi qabriha ya Rabb. La tu'adzib fi qabriha. Jangan kau siksa ya Allah dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Jadikan kebaikan-kebaikannya selama ini ya Allah menjadi lentera dalam alam kuburnya. Setiap ayat yang dikumandangkan ya Allah sekarang menjadi cahaya dalam kuburnya. Sedekah yang beliau keluarkan ya Rabb akan menjadi kenikmatan dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, rahmati beliau, sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi ya Allah keluarganya. Ya Allah, muliakan beliau sebagaimana beliau muliakan ya Allah agamamu saat hidupnya. Ya Allah, ya Rabbana,
Kami sadar dengan kewafatan saudara kami, adik kami, bunda kami ini menjadi nasihat untuk kami, ya Rob. Ya Rob, bila ajal tiba, maut menjemput kami pun sama, ya Rob. Tidak bisa lagi kami mulut ini mengumandangkan ayat-ayat-Mu. Tidak bisa lagi tangan ini bersedekah untuk-Mu, ya Rob. Tidak bisa lagi, ya Rob, mulut ini mengumandangkan ayat-ayat-Mu. Tidak bisa lagi kaki ini melangkah di rumah-Mu, ya Rob. Tidak bisa lagi kening ini bersujud di hadapan-Mu, ya Rob. Peristiwa itu akan terjadi kepada kami semua, ya Rob. Cepat lambat kami akan mengalami peristiwa yang sama, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ayah bunda, bayangkan saat ajal tiba, maut menjemput kepada kita. Saat orang hadir, takziah kepada kita. Mereka memandang kita, bunda. Mereka menatap wajah kita. Dan saat itu, diri kita sebagai mayit bisa melihat setiap siapa yang datang kepada kita. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan apapun. Ya Allah, ya Rabbana, kami ingin, ya Rabb. Kami ingin, ya Rabb, saat kewafatan kami, saat kematian kami, ya Rabb. Ya Allah, Engkau sudah ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Rabb. Engkau sudah maafkan seluruh dosa kesalahan kami, ya Rabb. Kami mohon, sebelum mati, sebelum wafat, sebelum meninggal kami mohon, ya Rabb, berikan kesempatan kami, ya Allah, untuk menghantarkan cita-cita mulia anak-anak kami. Bisa menghantarkan, ya Allah, cita-cita keluarga kami, ya Rabb. Berikan kesempatan, ya Allah, sebelum kematian kami. Berikan, ya Allah, kami bisa menghantarkan cita-cita keluarga kami, ya Rabb. Bisa menjadi hamba yang terbaik, ya Rabb. Membantu, menolong, ya Rabb, sesama kami, ya Rabb. Berikan kesempatan kami, ya Allah. Kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Berikan rahmat-Mu saat detik-detik kematian kami. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan berwudu kami wafat. Dalam keadaan duha kami wafat. Dalam keadaan tahajud kami wafat. Dalam keadaan mengumandangkan ayat-ayat-Mu kami wafat. Dalam keadaan rukuk sujud kepadamu, ya Rabb, kami wafat. Ya Allah, husnul khotimah, ya Rabb. Husnul khotimah. Tidak ada lagi orang yang tersakiti dengan ucapan kami. Tidak ada yang terdolimi dengan perbuatan kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, dan tinggalkan untuk kami. Hadiahkan untuk kami anak cucu keturunan yang soleh, soleha. Anak cucu keturunan yang soleh, soleha. Mereka nanti yang akan memandikan kami, ya Rabb. Mereka akan menjadi imam jenazah kami, ya Rabb. Yang akan memimpin sholat jenazah untuk kami, ya Rabb. Anak-anak kami yang mereka yang akan mengusung dengan pundak mereka untuk kami, ya Rabb. Anak-anak kami, ya Rabb, akan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, untuk kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hadiahkan untuk kami anak cucu keturunan yang soleh, solehah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Ya husnul khatimah, husnul khatimah, ya Rabb. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik ayah bunda, ikhwah fillah, abangku fillah, semoga apa yang kita lantunkan, apa yang kita kumandangkan zikir doa, semoga Allah terima sebagai amalan yang menghantarkan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya mengalir untuk bunda tercinta di alam kuburnya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga karena cinta dan kasih sayangnya dari saudara-saudaranya dan putra-putrinya yang di dunia tidak pernah henti-hentinya untuk mendoakannya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesabaran, keikhlasan dalam menerima setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga insya Allah kewafatan beliau nasihat untuk kita semuanya dan semakin naik iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muslim Pindah simbolona. ya telah melakukan doa dan tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau doa tadi yang dipimpin oleh Ustadz kita Muslim Fadil Ini benar gambar dong. dapat dijabah oleh Allah. Namanya dong. Amin, ya Allah. Dan semua bacaan tadi kita peruntukkan buat kakanda kita yang tercinta, yaitu Erna Aryani binti Jamil Simbolon. Baiklah, abang-abang sekalian, ini adalah taziah kita yang ke malam yang ke-7. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti pada malam yang ke-40. Sebelum ditutup acara kita ini, seandainya ada dari abang-abang atau pona-ponaan yang ingin berbicara di sini, yang ingin sepatah dua patah kata kita semua, sebelum kita tutup, kami persilakan. Ada dari abang-abang, adik-adik ponaan sekalian yang ingin berbicara pada malam hari ini? Bang Eri. Mungkin kita memang sulit untuk berbicara mengenai kakanda ini, karena setiap kita mengenang beliau, apa yang kita rasakan, mungkin kesedihan yang akan datang. Kalau setiap kita mengenang almarhumah, mungkin air mata ini akan mengalir terus. Ya, ini mungkin rasa sayang kita yang teramat dalam. Ya. Jadi memang untuk memberi sepatah dua patah kata memang agak sulit, apalagi mungkin Bang Eri yang mana kita bisa merasakan kesedihan. Tapi pun yang Ustadz katakan tadi, kematian itu akan datang, pasti semua akan datang. Senang tidak senang, suka tidak suka, pasti kita akan mati. Jadi memang kalau kita lihat dari makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu memang tidak istimewa kematian itu. Karena kita semua akan menjalaninya. Semua akan menjalaninya. Cuman yang menjadi hutang kita adalah apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah, apa yang kita banggakan, apa yang menjadi kebanggaan kita untuk menghadap Allah. Hanya satu, yaitu amal-amal, pundi-pundi pahala yang kita kumpulkan. Yang kita kumpulkan pada hari ini sampai akan datang. Jadi buat Bang Eri, mungkin pada Edo, hanya doa lah mungkin yang dapat membantu Mama di alamnya sana. Dan buat kita semua, kita jangan larut dalam kesedihan. Itu Ustadz tadi juga ngomong, kita semua akan mati. Jadi kita sedih, memang sedih. Kenapa? Karena kakanda ini atau mama kita ini orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Orang yang sangat kita sayangi. Jadi memang tidak ada satupun yang kita tidak sedih. Makanya memang
pada malam hari ini mudah-mudahan tadi doa yang disampaikan oleh Ustadz itu dapat diteruskan untuk almarhumah. Dan kita selanjutnya mungkin di setiap doa-doa kita, marilah kita doakan kakanda kita, mungkin orang tua kita dan kakanda kita, yaitu Erna Aryani, ada di setiap doa kita. Kalau kita setiap berdoa, kalau orang yang kita sayangi, itu memang tidak perlu kita, hanya itu pasti akan terdoakan. Karena dia memang orang-orang yang baik gitu. Jadi, abang-abang sekalian, kalau memang tidak ada yang akan berbicara pada malam hari ini, nanti pada malam yang 40, mengenang kakanda kita, ataupun orang tua kita, Erna Aryani, nanti pada malam 40 kita sambung dengan tema yang sama, yaitu bertakziah, yaitu mengenang almarhumah Erna Aryani binti Jamil Sipolon. Marilah, abang-abang sekalian, kita tutup juga acara kita dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.